Halo semuanya. Baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rustu Bajawa Erlin Dua Siboya. Saya dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan memperkenalkan mengenai komponen komputer yang ada pada PC dan software-softwarenya juga. Apa itu komponen komputer dan memori komputer? Komponen komputer adalah bagian perangkat keras yang bekerja sama untuk menjalankan sebuah komputer ataupun PC seperti CPU, motherboard, dan perangkat input dan output. Serta ada juga perangkat lunaknya yang biasa disebut software, yang itu untuk menjalankan sebuah perangkat keras tadi yang kita sebutkan tadi. Dan memori komputer itu tempat untuk menyimpan data dari PC kita ataupun laptop kita yang kita ambil dari internet, ataupun untuk menjalankan software ataupun OS yang ada pada PC ataupun laptop kita. Seberapa penting komponen komputer tersebut? Sangat penting teman-teman, karena jika salah satu komponen komputer itu tidak ada, maka PC tidak bisa berjalan. Misal nih, jika prosesor tidak ada, maka tidak akan berfungsi sama sekali PC tersebut. Kenapa? Karena prosesor itu salah satu komponen penting yang ada dalam PC ataupun laptop. Semuanya juga penting, makanya mereka adalah disebut komponen komputer, yaitu bagian-bagian yang menjalankan sebuah komponen komputer. Apa saja jenis memori? Banyak. Dulu ada flash disk, tapi sekarang ada 3 yang populer, yaitu NVMe, SSD, dan HDD atau hard disk. Baik, kita ke slide selanjutnya. Prosesor ataupun CPU itu diibaratkan seperti otak yang ada di PC kita. Prosesor CPU atau Central Processing Unit ini bisa diibaratkan seperti otak yang ada di tubuh kita, yang bertugas untuk mengatur semua kinerja ataupun gerak tubuh kita. Dengan adanya CPU ini, dia yang bertanggung jawab untuk mengatur grafis, menjalankan sistem, dan untuk menjalankan komputer. Semakin tinggi CPU ataupun prosesor yang ada pada laptop, semakin bagus juga untuk kinerjanya, karena semakin tinggi versinya, semakin cepat juga prosesor kita ataupun laptop kita dalam menjalankan tugas. Dan ada juga core dan thread pada CPU ini. Ini penting juga teman-teman, karena core dan thread ini, semakin banyak core dan thread dalam prosesor ataupun CPU, maka tugas yang berat bisa dibagi sama rata sama core dan thread. Seperti kita menjalankan ataupun rendering video, maka rendering videonya itu semakin cepat, yang seharusnya 2 menit menjadi 1 menit. Baik, kita ke selanjutnya, yaitu motherboard atau yang biasa disebut orang itu adalah MOBO. Motherboard ini ibarat tulang punggung bagi sebuah PC ataupun komputer, karena dengan adanya motherboard ini, semua komponen-komponen yang ada dalam PC ataupun komponen-komponen perangkat keras yang ada pada PC itu bisa berjalan dengan lancar. Jika tidak ada motherboard, prosesor tersebut
ataupun komponen-komponen yang lainnya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Makanya dia disebut tulang punggung ataupun bisa dibilang papan sirkuit. Dan motherboard ini banyak jenisnya, yaitu EATX, ATX, Micro ATX, dan Mini ATX. Jika Anda mau membeli PC ataupun casing PC, itu harus dicocokkan dengan jenis-jenis pada mobonya. Kenapa? Jika kita membeli EATX tapi kita membeli casing PC-nya yang versi mungil, maka tidak muat. Sia-sia kita membeli casing PC-nya. Jadi kita harus tahu juga mengenai casing PC ataupun versi mobo kita sendiri yang kita akan beli di pasaran. RAM ataupun Random Access Memory. RAM ini sebagai data penyimpan sementara yang ada pada laptop. RAM ini bisa diibaratkan seperti meja kosong, karena semakin luas tempatnya, semakin baik kita kerja. Seperti kita dalam mengerjakan sesuatu, jika banyak barang yang ada di meja tersebut, maka tugas kita semakin sulit untuk menulis begitu. Dengan adanya RAM ini, dan jika RAM kita bertambah banyak ataupun misalnya 16 GB, maka kinerja laptop juga semakin baik dalam memproses dan multitasking data, multitasking software. Dan minimal di zaman sekarang itu untuk RAM itu 8 GB. Karena kenapa? Kalau 4 GB itu mah udah kecilan untuk zaman sekarang. Ataupun bisa maksimalnya 16 GB, ataupun jika punya dana lebih bisa 32 GB lebih kita pemakainya. Karena ini RAM ini penting untuk kita, bagi orang yang multitasking seperti orang editor ataupun mahasiswa yang pengen kerja cepat, itu butuh RAM yang tinggi ya. RAM ini banyak jenisnya, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Tapi kebanyakan sekarang yang beredar di pasar itu DDR4. Ada juga yang DDR5, itu semakin bagus karena lebih berkali-kali lipat dari DDR4. Itu VGA card. Istilah ini tidak asing bagi para gamer ataupun editor, karena VGA card ini berfungsi untuk mengolah data dan membantu proses grafis yang ada pada laptop, karena dia yang bertanggung jawab untuk mengolah dan memproses gambar ataupun video untuk dimunculkan ke monitor. Dan VGA card ini berfungsi juga untuk supaya gamer ketika memainkan gamenya itu lancar dan tampilannya bagus untuk laptop. Karena semakin tinggi VGA cardnya semakin bagus juga. Maupun untuk orang yang rendering video itu juga VGA card juga berfungsi, karena ketika kita merendering video ataupun membuat video itu, dia semakin cepat memproses data seperti animator gitu, yang harusnya ngelek gitu atau ngeprem, dia semakin halus gerakannya ketika edit video dengan menggunakan VGA card ini. Dan untuk yang kelima, yang untuk pertanyaan yang kedua tadi, storage atau ROM, atau bisa kita sebut read only memory. ROM ini atau storage yang ada pada komputer sekarang yang populer tuh dua, yaitu SSD, HDD. Ada juga yang terbaru yaitu NVMe.
kita jelaskan dulu yang untuk SSD ini. SSD ini adalah versi upgrade dari HDD. Jika HDD ini, tapi HDD ini lebih lambat daripada SSD. Kenapa? Karena HDD ini masih memakai piringan, sedangkan SSD ini sudah memakai memori yang seperti yang ada di micro SD penyimpanannya. Kelebihan HDD ini dia murah dan juga penyimpanannya besar, serta dia dapat menyaingi SSD dalam menyimpan data ataupun ya foto-foto gitulah. Dan SSD ini berfungsi juga dan mempunyai kelebihan dia lebih cepat dari HDD 5 kali lipat kayaknya untuk kecepatannya dari HDD. Dan jika HDD bagus untuk penyimpanan data besar, dan SSD ini dia bagus untuk software ataupun juga bisa untuk OS, karena dalam memproses data ataupun booting, kedua pilihan item ini penting sekali. Jika kita menghidupkan PC ataupun laptop menggunakan HDD itu cukup lama, ya, butuh 1 menit lah. Tapi menggunakan SSD 10 detik dan nyampe, tidak sampai 5 detik. Dan juga untuk NVMe, di sini NVMe juga termasuk kencang, lebih kencang dari SSD, tapi sayangnya dia lebih mahal. Dan ini sering digunakan untuk editor-editor ataupun ya untuk rendering video gitu. Dan yang keenam, baterai CMOS. Baterai CMOS ini berfungsi untuk penyimpanan data sementara. Fungsi utamanya itu untuk RTC atau Real Time Clock, dan untuk menyimpan pengaturan BIOS, basic atau bisa kita bilang basic input output system, baik dalam kehidupan hidup dan mati. Jadi disinilah titik fungsinya yang sangat bagus untuk baterai CMOS, karena ketika laptop kita mati, baterai CMOS inilah yang menyimpan atau menyalurkan daya listrik yang sedikit untuk RTC terus bekerja ataupun real time clock terus bekerja. Baik, kita akan ke berikutnya, power supply. Power supply ini ibarat jantung di tubuh manusia. Kenapa? Karena dia yang menyuplai daya listrik ke beberapa komponen. Power supply ini lah yang menyuplai listrik ke berbagai komponen PC dan komponen yang lainnya. Untuk power supply ini kita harus pandai-pandai dalam memilihnya, karena ada istilah power supply kaleng di pasaran. Karena jika power supply-nya kita pilih abal-abal atau power supply kaleng, itu sangat sangat disayangkan, karena jika power supply kita abal-abal, komponen komputer yang ada dalam motherboard itu bisa rusak, seperti prosesor yang rusak ataupun RAM, karena dayanya yang disalurkan oleh PSU kaleng ini gak bagus ya, jadi hancur gitu. Di sini kita sudah menampilkan
power supply yang bagus, yaitu untuk PC yang udah tersertifikasi 80 plus, yang biasanya PS kalian itu ringan, tapi untuk yang power supply yang sertifikasi 80 plus ini dia berat kalau jika kita pegang. Kamu dapat membandingkannya jika sudah membelinya. Cooling fan ini sangat penting untuk prosesor karena dia untuk mendinginkan prosesor. Semakin baik cooling fan yang kamu beli, semakin baik juga prosesor dalam bekerja. Karena kalau prosesor panas itu kinerjanya kurang. Jadi disitulah letak penting cooling fan yang untuk mendinginkan prosesor. Cooling fan ini banyak jenisnya ya, untuk ada yang untuk prosesor, ada yang untuk meniup dari atas ke bawah. Kita bisa ngelihat di yang RGB ini, PC yang RGB ini, ada yang bertugas untuk memasukkan udara, ada yang bertugas untuk mengeluarkannya. Jadi semakin banyak cooling fan yang ada PC itu semakin baik. Tapi kalau kebanyakan ya listrik yang ada di rumah sih habis. Dan yang untuk ke ini, maaf saya casing piece. Baik, ada suatu kendala. Dan untuk yang komponen-komponen komputer yang lain seperti tadi prosesor, motherboard, power supply, RAM, ROM, atau storage yang SSD dan HDD itu yang maksud saya, itu wajib dimasukkan di casing PC. Karena casing PC ini ibarat rumah lah, karena dia yang melindungi komponen dari debu maupun serangga-serangga yang ada pada rumah kita. Tapi untuk pemilihan casing PC ini kita ada berbagai jenis dan ukuran ya, jadi kita harus pandai-pandai dalam memilihnya. Jangan beli mini ATX tapi yang kita beli itu ATX, ya nggak muat jadinya. Dan yang terakhir yaitu software. Perangkat keras tidak berfungsi jika tidak ada software, karena software ini adalah pengembang software ini adalah perangkat lunak yang ada pada komputer. Software ini ada berbagai jenis, yaitu yang pertama OS komputer, yang ini salah satunya untuk membuat prosesor PC kita bekerja, seperti Windows, ada juga MacOS dan Linux. Mereka inilah yang penting untuk menjalankan PC, karena tanpa software OS komputer kita tidak bisa menjalankan PC. Jika tidak ada software, mereka seperti perangkat yang sudah rusak ataupun dibuang, yang wajib dibuang, karena nggak ada gunanya jika sebuah PC tidak ada software yang kita install dalam SSD maupun HDD. Dan juga ada software aplikasi. Software aplikasi inilah yang berfungsi untuk kita menjalankan tugas dalam komputer, untuk Chrome untuk browsing maupun YouTube untuk menonton video, ada juga yang untuk edit video, game untuk anak gamer, dan aplikasi Blender untuk yang
mengedit animasi. Baik, cuma di situ saja untuk penjelasan saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum, salam bagi kita semua. Semoga kita sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Masih semuanya. Good next. Ta 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 ta.